Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Data Visualization ya. Yap. Ini pertemuan keempat. Kemarin di pertemuan 2 dan 3 kita coba pakai YouTube ya. Cuma kuisnya saja yang mungkin dilaksanakan secara langsung. Cuman karena hari ini agak free, jadi kita laksanakan secara langsung saja. Oke, di materinya sebetulnya ada sedikit perubahan, karena harusnya materi hari ini itu tentang desain, tapi sepertinya kalau desain agak sulit gitu dijelaskan dalam bentuk slide. Jadi saya ganti aja ke infografik. Kemudian nanti untuk pertemuan 5, kita akan pelajari tentang dashboard. Dan nanti pertemuan 6, karena kebetulan lisensi Tableau-nya sudah saya dapatkan dan nanti juga teman-teman bisa mendapatkan lisensi tersebut untuk waktu yang terbatas tentu saja selama perkuliahan ini berlangsung. Mungkin nanti pertemuan 6 kita akan gunakan untuk persiapan si tablet supaya nanti setelah UTS itu kita bisa langsung mulai ke tablet. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi infographics ya. Ya, sebetulnya di infographics ini sudah sering saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebetulnya infographics ini ada dua pendapat bahwa apakah infographics ini termasuk data visualization atau infographics ini tersendiri gitu ya. Nah, tapi saya masih masukkan infographics ini ke data visualization karena ya di dalam infographics ini kan memuat data juga gitu ya. Dan jelas memuat visual gitu. Jadi saya kira masih ada kecocokan antara infographics dengan data visualization. Makanya saya pisahkan materinya, tidak disatukan dengan materi yang tipe dari visualisasi kemarin. Sama seperti dashboard ya, dashboard itu juga sebetulnya ya dashboard ada konsepnya sendiri, data visualization juga ada konsepnya sendiri, sebetulnya berbeda. Tapi kalau dashboard ya isinya juga kan kurang lebih berkaitan dengan data dan ada visualnya juga, jadi saya kira masih mirip. Jadi dibahas juga di materi data visualization. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi agenda hari ini kita akan bahas tentang definisi dan konsep dari infografis itu apa. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam infografis. Nah, karena infografis ini sebetulnya materinya singkat banget ya. Karena masa saya cuma menjelaskan apa itu infografis gitu ya. Mungkin itu 2-3 slide selesai. Jadi ya mungkin saya tambahkan sedikit tentang tips-tips atau nanti harus buat infografis yang baik itu harus seperti apa. Di agenda yang kedua itu yang perlu diperhatikan dalam membuat infografis ya. Kemudian lanjut ke jenis-jenis infografis. Jadi apa, ada berbagai macam jenis untuk infografis. Sebetulnya itu aja, cuman tergantung daripada pokok bahasan atau apa yang akan dibahas di infografis ini aja sih sebetulnya untuk di jenis-jenis infografis. Berikutnya ada elemen apa saja yang ada di infografis. Tapi elemen visualnya ya, bukan elemen apa yang perlu diperhatikan. Karena apa yang perlu diperhatikan juga itu sebetulnya elemen. Tapi kalau yang di agenda kita yang keempat ini berkaitan dengan elemen visualnya. Jadi apa yang membentuk si infografis itu jadi sebuah infografis dalam bentuk fisiknya gitu. Oke, yang pertama kita akan bahas definisi dan konsepnya. Kalau kemarin itu ya pada intinya infografis itu definisinya adalah kumpulan data yang dibentuk dalam bentuk visual dan teks ya, dikombinasikan dalam teks.
Jadi kalau kemarin misalnya bar chart ya isinya cuman grafis, kemudian ada teksnya karena teksnya hanya melengkapi aja. Misalnya x-aksis itu menandakan apa, y-aksis itu menandakan apa, kemudian nilai-nilainya apa aja. Itu juga teks sih sebetulnya. Tapi kalau infografis ini itu lebih ke arah kombinasi gitu ya. Jadi ada penjelasannya sedikit dari grafik ini maksudnya apa. Nah, jadi infografis itu sendiri kalau kita panjangkan gitu ya, itu merupakan kependekan dari information graphics. Jadi informasi yang kita bikin dalam sebuah visual grafik. Oke, kemudian tujuannya dari si infografis ini apa? Itu yang pertama supaya mudah dipahami dan mudah dipindai itu jadi kita bisa baca itu sekilas, kemudian kita langsung paham, oh maksudnya itu apa. Kemudian kita cuman lihat-lihat sedikit tentang teksnya atau tentang grafiknya, maka kita bisa langsung pahami kondisi terkini suatu hal gitu ya. Misalnya ada infografis tentang perkembangan COVID misalnya. Maka kalau infografis itu dikatakan baik, infografisnya itu bisa langsung memberikan kita informasi terkait perkembangan corona itu seperti apa, meskipun hanya sekilas gitu. Karena biasanya infografis ini kita bikin bentuknya kayak poster gitu ya, kayak himbauan, tapi bentuknya kayak poster, banner, dan sebagainya gitu. Oke, berikutnya sebentar. Oke, tujuan berikutnya adalah untuk menyajikan data supaya lebih menarik gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita mau ngajar ke anak kecil tentang statistik misalnya, atau mau ngajarin anak kecil tentang pentingnya mencuci tangan misalnya, maka kita nggak mungkin kasih ke anak kecil itu pakai tulisan gitu, karena itu akan menjadi membosankan gitu. Bakal jadi unik dan menarik kalau kita sajikan dalam bentuk infografis gitu, poster yang penuh dengan gambar, yang penuh dengan kata-kata atau tulisan yang menarik ketimbang hanya dalam bentuk teks, seperti itu ya. Ya contohnya kayak tulisan dilarang parkir, kalau cuma ditulis dilarang parkir doang kan nggak enak gitu ya. Tapi kalau dikasih gambar yang unik kemudian ditulis dilarang parkir dengan cara-cara yang menarik, itu jelas akan lebih bikin menarik gitu dalam hal pembelajaran. Ngajarin ke anaknya bahwa oh ini tuh dilarang parkir, seperti itu. Ini ada beberapa keuntungan dari menggunakan infografis ya. Jadi infografis itu dapat menyederhanakan data yang rumit. Contohnya kayak COVID gitu. COVID itu ada beberapa data yang bisa kita tampilkan. Yang pertama jumlah orang yang positif harian gitu. Berarti setiap harinya itu jumlah orang yang kena COVID berapa. Kemudian berapa total orang yang sudah positif COVID. Terus berapa orang yang meninggal. Terus berapa orang yang sembuh. Kemudian daerah-daerah mana saja yang paling banyak orang yang kena COVID. Itu kan rumit ya dan banyak. Itu kalau kita bikin dalam sebuah report bentuknya buku 20 halaman mungkin bisa gitu. Tapi kan itu jadi nggak sederhana, jadinya rumit. Nah, gimana caranya kita sederhanakan data tersebut cuman dalam satu lembar kertas poster gitu ya. Nanti kita akan tunjukkan bahwa data COVID ini per hari ini seperti apa. Sama seperti dashboard sebetulnya. Tapi kalau dashboard kan minim teks ya. Tapi kalau infografis ini ada teksnya. Ya, jadi tujuannya adalah menyederhanakan data yang rumit dan kompleks ditukar dengan tampilan yang tingkat tinggi gitu. Jadi tampilannya itu bagus gitu. Oke, kemudian infografis dapat menggabungkan gambar, teks, diagram, bahkan video. Nah, jadi kalau zaman dulu mungkin infografis itu dicetak terus kita tempel gitu di mana. Tapi mungkin aja kalau infografis yang sekarang dalam bentuk website misalnya bisa langsung berisi video. Ya misalnya kayak tadi ya contohnya COVID gitu. Kita gambar, berarti gambarnya itu bisa gambar suntikan menandakan vaksin, bisa gambar masker, bisa gambar
perawat gitu ya, atau bisa gambar virusnya itu sendiri dari sisi gambarnya. Kemudian teksnya ya tulisan dalam bentuk misalnya jumlah ya orang yang positif COVID, jumlah yang meninggal karena COVID. Diagram sama bagan ya jelas ya, jumlah orang yang kena COVID, jumlah orang yang meninggal. Nah, kalau video mungkin kita bisa tambahkan video tentang himbauan 3M atau 5M ya, cuci tangan, memakai masker dan seterusnya. Jadi infografi sekarang itu jauh lebih bagus gitu daripada yang sebelumnya yang cuma pakai gambar 2 dimensi saja. Nah, berikutnya infografis itu membutuhkan penggunaan teks yang minimal. Jadi jangan diceritain misalnya ini ada bagan COVID gitu ya, ini ada bagan COVID gitu ya, peningkatannya seperti apa. Kemudian di sini dijelaskan pakai teks yang panjang gitu. Wah, panjang sekali. Oh, bukan. Kalau infografis ya kita cuman bikin, ya misalnya kita bikin kotak seperti dashboard gitu ya. Nanti di sini ada dikasih jumlahnya berapa gitu. Terus di bawahnya kasih teks sedikit. Udah, gitu aja. Atau dalam bentuk grafis ya, kita bikin grafis, kemudian kita kasih teks sedikit. Gitu. Atau kasih teks di atasnya sebagai title doang. Atau kasih teks di sini cuman kasus tertinggi misalnya. Tidak perlu dijelaskan grafik ini menjelaskan tentang apa. Karena harapannya ya dari grafiknya ini sendiri orang-orang yang baca itu sudah paham bahwa oh ya trennya lagi seperti ini, seperti itu. Berikutnya infografis efektif untuk menyajikan dan menjelaskan data yang kompleks dengan cepat dan komprehensif. Ya jelas ya tadi kaitannya dengan yang di awal. Jadi kalau datanya itu rumit gitu ya, kompleks. Kayak contohnya kayak sejarah perkembangan bangsa Indonesia gitu ya. Kalau kita jelaskan dari tahun berapa mungkin Belanda pernah menjajah ke sini berapa ratus tahun yang lalu. Kemudian kita bikin timeline-nya sampai ke sekarang ulang tahun yang ke berapa? 77 ya kalau tidak salah kemarin. Nah, itu sudah perkembangannya apa saja. Kan kalau kita bikin mungkin bisa jadi satu buku, tapi kalau kita tarik resumenya mungkin bisa jadi satu halaman saja. Kita ambil tahun-tahun pentingnya saja. Gitu. Oke, berikutnya infografis juga dapat digunakan mendukung pembelajaran dan membangun kesadaran. Ya, contohnya tadi ya, ada jenis infografis yang isinya bukan data gitu, tapi kayak himbauan gitu, kayak 5M. Itu bentuknya infografis juga karena infografis mungkin tidak selamanya berkaitan dengan data gitu ya. Tapi maksudnya informasi yang disajikan itu kita menyajikan informasi 5M gitu. Nah, itu juga masuk dalam infografis dan tentu saja sesuai dengan namanya gabungan antara visual dengan teks. Jadi kalau misalnya 5M ya kita jelaskan dulu gitu ya. Nah, kita bikin kotak, ini kotak nomor 1 gitu. M yang pertama apa, ada gambarnya gitu. Kemudian teksnya apa. Kemudian M yang kedua apa lagi bikin kotak, kemudian tulisannya apa. Seperti itu. Dan jelas tulisannya juga jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan sebetulnya ya, misalnya 5M, M pertama mencuci tangan gitu ya. Mencuci tangan. Nanti kita bikin di sini ada grafis bahwa dengan mencuci tangan kita bisa menghilangkan kuman sampai berapa persen. Kemudian mengenakan masker. Gitu. Nah, mengenakan masker ini juga kita bikin grafis. Kalau mengenakan masker gitu kita bisa mengurangi virus berapa persen. Nah itu bentuk dari infografis. Tujuan daripada adanya infografis ini adalah untuk memberikan kesadaran atau membangun kesadaran bahwa 5M itu penting. Atau mendukung pembelajaran. Nah, contohnya apa mendukung pembelajaran? Misalnya gimana caranya belajar yang baik atau misalnya bagaimana caranya kemarin itu study from home yang baik gitu. Tips-tipsnya yang perlu kita lakukan untuk bisa study from home dengan baik gitu. Nah, itu kita bisa bikin tipsnya. Tips yang pertama apa misalnya? Tetap bangun pagi lalu mandi gitu. Dibikin gambarnya gitu. Nanti tambahkan lagi
fakta menarik bahwa kalau mandi itu dapat meningkatkan mood harian kita jadi berapa persen, misalnya seperti itu. Itu juga mendukung pembelajaran. Atau misalnya kayak tadi, timeline Indonesia Merdeka gitu ya, untuk mendukung mata pelajaran sejarah misalnya. Ya kita bisa bikin infografis gitu. Misalnya tahun 45 kejadiannya ada apa, kemudian tahun 42 kejadiannya apa, tahun 1928 kejadiannya apa, dan seterusnya. Oke, berikutnya infografis dirancang untuk menjangkau pembaca yang lebih luas. Nah, jadi sebetulnya infografis ini misalnya kita bisa bikin tergantung daripada target pembaca ya. Jadi kalau misalnya targetnya untuk anak-anak ya, berarti kita batasi untuk anak-anak. Tapi kita juga bisa bikin kayak target pembacanya lebih luas. Misalnya ya masyarakat pada umumnya, maka tergantung pokok bahasan apa yang akan kita bahas. Contohnya ya tadi infografis soal nah di bentar lagi mau pemilu misalnya tahun 2024, kita bikin infografis tuh calon-calon presiden yang mungkin akan maju nanti pada saat pemilu 2024. Nah, itu berarti menjangkau pembaca yang lebih luas. Jadi tergantung daripada tema atau pokok bahasan yang mau kita angkat. Oke, berikutnya akan kita bahas tentang yang perlu diperhatikan dalam infografis. Sebentar, saya minum dulu ya. Sebentar. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita bikin infografik. Oke, yang pertama pembaca ya atau audiens. Jadi yang pertama sebelum kita buat sebuah infografik, itu yang pertama harus kita bahas adalah siapa target pembaca kita atau siapa yang nanti akan membaca infografis kita. Itu dulu yang pertama kali ditentukan karena misalnya kita mau jelaskan tentang COVID gitu ya. Nah, kalau targetnya masyarakat luas, masyarakat umum, kalau kita bandingkan dengan target kita mau bilang ke anak TK apa SD, jelas infografiknya akan beda. Kalau infografiknya ke masyarakat luas, mungkin kita akan bikin infografik yang serius gitu ya, kayak jumlah yang meninggal, gitu. Kemudian yang positifnya berapa banyak. Tapi kalau ke anak kecil kan nggak mungkin ya kita bahas, oh COVID itu bisa bikin orang meninggal gitu ya. Nah, tapi kan kita bahas tentang ya gimana sih COVID ini bisa bikin tubuh kita sakit, kemudian kalau sakit apa aja yang mungkin bisa dirasakan. Jadi targetnya si infografis ini akan berbeda meskipun kita bicara soal pokok bahasan yang sama. Oke, jadi infografis itu punya gagasan yang jelas tentang siapa target pembaca atau penggunanya. Jadi perlu ditekankan dan ditetapkan terlebih dahulu nanti yang bakal baca infografis ini siapa sih sebenarnya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba main, oh iya saya mau bikin infografis ini, tapi nggak tahu target pembacanya siapa. Termasuk pokok bahasannya pun tergantung daripada si target pembacanya. Kita nggak mungkin bahas misalnya apa ya, ya kemarin gitu, misalnya fakta-fakta Verdi Sambo kita bikin infografisnya gitu, tapi targetnya untuk anak kecil yang nggak perlu juga gitu ya. Ya anak kecil yang fun-fun aja gitu. Sementara kalau yang serius-serius, atau misalnya untuk pemilu 2024 kita kasih targetnya untuk anak kecil ya nggak bisa gitu juga ya. Nah, jadi kuncinya membuat infografis ini adalah sesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Ya, contohnya kalau teman-teman mau ya presentasi gitu ya, nanti mau sidang, malas nih bikin PowerPoint atau latar belakang dalam bentuk PowerPoint, saya mau bikin infografis aja, oh itu cakep banget tuh. Belum pernah saya nguji mahasiswa yang ketika di sidangnya itu dia bikin latar belakang tapi pakai infografis, wah itu jarang sekali. Biasanya bentuknya lagi ngajar Pak.
Ya, biasanya bentuknya masih PowerPoint gitu ya, paragraf diceritakan panjang, paragraf diceritakan panjang. Jadi belum yang bentuknya infografis gitu ya. Apa sih yang melatar belakangnya itu? Oke. Berikutnya, pembaca atau pengguna itu dapat dibedakan bergantung pada usianya, jenis kelamin, pekerjaan, pokok bahasan, bahkan budayanya. Jadi ya misalnya mau bikin infografis untuk laki-laki dengan perempuan beda, beda dari apanya? Warnanya. Mungkin kalau laki-laki biru, kalau perempuan pink. Misalnya kita ceritain infografis tentang misalnya masa kembang anak bayi ketika masih dalam perut ibu misalnya. Ya masa kita kasih warna hitam gitu backgroundnya kan nggak mungkin ya. Kemudian kalau di pekerjaan gitu ya, kalau pekerjaannya kita arsitek dengan pekerjaan kita apa misalnya ya, pegawai bank, ya itu pasti tema dari infografisnya akan beda gitu ya. Termasuk sampai ke kultur atau ke kebudayaan, ya kita budaya barat dengan budaya timur, infografisnya jelas tentu pasti bakal berbeda. Oke, sesuaikan juga elemen visual seperti tulisan, warna, apa aja yang digunakan, serta jenis visual apa yang harus disertakan. Jadi, apakah grafik ini cocok, kemudian apakah icon ini cocok, apakah warna ini cocok dengan infografis sesuai dengan ya tadi target penggunaan. Oke, terakhir sesuaikan juga tema latar infografis. Nah, jadi kebanyakan kan infografis itu background-nya, gambar latarnya itu nggak polos gitu. Misalnya cuma warna biru doang, atau warna hitam doang. Itu biasanya dikasih background gitu ya. Nah, itu juga background-nya kalau memang mau menggunakan background dan baiknya menggunakan background, itu disesuaikan juga dengan pokok bahasa. Gitu. Ya, contohnya misalnya mau ngebahas tentang COVID gitu ya, tapi latar belakangnya itu orang lagi party gitu di belakangnya. Berarti apakah maksudnya COVID itu sama dengan party kan nggak gitu juga. Ya harus disesuaikan. Mungkin latarnya bisa suntikan atau latarnya bisa virus dan seterusnya. Oke, ini ada beberapa contoh ya dari infografis. Ini kalau saya nggak bilang, ini kan nggak saya kasih judul ya. Di infografiknya itu nggak ada judulnya, ini tentang apa. Tapi teman-teman pasti bisa memahami maksud daripada infografik ini ya. Kita coba contoh atau kita ambil sampel dari teman-teman di sini, kira-kira bisa nggak ya memahami infografik ini tanpa saya kasih tahu maksud dari infografik ini? Gitu. Oke, saya coba tanya ke Rintan ya mungkin ya. Oke, buat Rintan, coba menurut Rintan ini untuk infografis berikut ini kira-kira target pembacanya siapa ya? Kayaknya anak-anak, Pak. Oke, betul. Kayaknya anak-anak. Karena bisa dilihat ya, masa sama mahasiswa kita kasih infografis tentang gambarnya seperti ini gitu ya. Nggak mungkin juga. Maka kita harus cocokkan antara apa yang mau kita bahas dengan infografis yang mau kita bikin. Kita nggak mungkin bikin infografis seperti ini, tapi kita tunjukkan ke dosen penguji. Wah, unik juga ya. Kecuali anak desain mungkin bentuknya seperti ini. Nah, terus ini meskipun bentuknya seperti komik atau komik-komik ya mungkin atau manga seperti ini, gambar-gambar yang nggak display atau nggak blok seperti ini, itu apakah masih bisa diterima pesannya atau enggak? Kita coba tes lagi ke siapa ini? Ke Wega coba ya. Menurut Wega ini kira-kira infografiknya bahas tentang apa ya Wega? Tempat hidupnya hewan. Tempat hidupnya hewan. Betul tapi agak kurang spesifik gitu ya. Ini saya kasih clue sedikit. Clue-nya itu ada ini nih, ada 3 meter, 5 meter, 10 meter. Nah, kira-kira apa tuh? Ada yang tahu mungkin maksudnya apa dengan clue tersebut ya? Kedalamannya. Kayak
Kayak apa tuh? buat info Kayak geoteknik bukan Pak? Hah? Info apa? Sorry? Geoteknik Apa tuh? kayak Apa buat tuh? nguji ke tanah gitu. Uji tanah. Ini buat anak kecil kan targetnya? Oh, buat anak itu. Belum serius Eh, itu. Apa tuh? Ada oh, buat anak pendapat itu. lain? Iya, iya. tempat tinggal hewan nanti sih dengan kedalamannya gitu Pak. Kedalamannya, ya betul. Jadi karena di sini ada clue-nya ya. Jadi contohnya misalnya kelinci itu bisa menggali lubang hingga kedalaman 3 meter gitu. Kemudian ini mole itu apa ya, tikus yang buta itu apa ya namanya? Bahasa Indonesianya saya lupa. Pokoknya tikus yang bisa gali tanah itu dia buta tapi tangannya agak panjang-panjang jari-jarinya itu bisa ngegali sampai 5 meter. Kemudian ini kayak skunk ya, itu bisa gali sampai 10 meter. Kemudian ini rubah bisa gali sampai 10 meter juga. Dan ini cacing tanah bisa gali sampai 8 meter. Berarti menggunakan grafis ini meskipun kita tidak kasih judul itu kita bisa mengetahui ini targetnya untuk anak kecil. Kemudian menjelaskan tentang kemampuan hewan-hewan ini untuk menggali lubang di tanah itu sampai berapa meter. Nah, seperti itu fungsinya dari infografis. Padahal di sini sama sekali tidak ada tulisan yang rumit-rumit gitu kayak misalnya di sini kelinci dapat menggali enggak ya, tapi cuma dikasih rabbit 3 meter, mole 5 meter, badger 10 meter dan seterusnya. Tapi tergantung daripada targetnya siapa ya. Mungkin kalau targetnya buat anak mahasiswa ya nggak mungkin kita gambar seperti ini. Nanti bisa kita sesuaikan lagi. Oke. Nah, kalau ini sudah jelas ya, karena bentuknya tentang eksplorasi gitu. Jadi ini juga jenis dari infographics. Nah, bentuknya bisa dibikin seperti ini meskipun datanya nggak mesti soal angka gitu ya. Tapi di sini kita mendapatkan beberapa informasi ya. Contohnya ini maksudnya the age of exploration ini adalah masa-masa kita masih mengeksplor dunia. Jadi peta dunia itu belum ada yang tahu bentukannya kayak apa gitu ya. Ini masih ada pembahasan tentang pada waktu itu kita bahas tentang God, Glory, and Gold. Ya tujuannya waktu itu berarti sudah ada agama karena kita sudah bicara soal God ya. Kemudian glory ya berarti kita mencari atau mencoba untuk menduduki suatu daerah gitu ya. Glory itu berarti kan menang ya, berarti kita bisa berhasil menduduki suatu daerah dan yang terakhir kita ambil resource-nya atau gold-nya. Jadi tujuan dulu, zaman dulu kita bereksplorasi itu ya 3 hal tersebut. Nah, mungkin God di sini bisa juga kita masukkan ke arah kita menyebarkan agama kita ke daerah-daerah yang baru pada saat itu. Nah, kemudian di sini juga kita dapat informasi baru bahwa efek dari New World Discovery atau penemuan dunia yang baru. Maksudnya bukan dunia yang baru, tetap dunia ini, maksudnya bukan dimensi yang lain, tapi ketika dulu kita belum tahu bahwa oh iya ya ada benua Amerika ya, nah, gitu. Kayak contohnya di sini adalah Spanish Explorer, ya. Berarti penjelajah dari Spanyol ini Christopher Columbus itu pertama kali yang menemukan di Amerika. Nah berarti Amerika itu merupakan dunia baru gitu buat si orang Spanyol ini, tapi buat orang Amerikanya nggak dunia baru gitu, mereka udah tinggal di situ duluan gitu. Nah ini akan memberikan beberapa dampak. Yang pertama disease in the new world, berarti penyakit di dunia yang baru. Nah di sini dikasih icon bentuknya virus gitu ya. Jangan tiba-tiba disease in the new world, di sini tiba-tiba ada gambar obat gitu ya, kan kita lagi bicara soal disease gitu ya. Dan di sini ada beberapa orang yang terlihat seperti sedang apa namanya menyesali, mungkin ada anggota keluarganya yang meninggal dan seterusnya mungkin, atau mungkin ini merujuk pada the Atlantic slave trade atau apa, slave itu ini apa namanya budak ya, jadi budaknya itu dijual belikan, mungkin ini termasuk daripada si budaknya. Nah, berarti dunia yang baru ditemukan karena mungkin yang menemukannya lebih maju, dia akan mempermudah, kemudian budaknya itu bisa kita jual belikan gitu ya. Dari Spanyol ke Amerika, dari Amerika ke Spanyol dan seterusnya.
Nah, ini meskipun sedikit gitu teksnya ya, tapi kita bisa memahami maksud daripada si infografisnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini temanya kira-kira tentang apa nih? Kalau tadi mungkin agak rumit, kalau ini seharusnya bisa bisa kita baca gitu ya. Intinya adalah ini menjelaskan tentang the daily green atau yang biasa kita lakukan ya. Green itu kalau teman-teman main game itu MMORPG gitu misalnya ya, green itu ada grinding gitu ya. Kita nyari duit, kita nyari-nyari item dan sebagainya itu green. Berarti apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Kemudian di sini ada beberapa survei mungkin ya. Bentuknya ada job happiness, kemudian ini tuh maksudnya apakah kita senang dengan pekerjaan kita, kemudian apakah kita senang dengan insentif dari pekerjaan kita atau gajinya ya. Ini adalah kebutuhan dari pekerjaannya, dan yang terakhir adalah peluangnya gitu ya. Atau bukan peluang, tempat kerjanya. Yang pertama di sini job happiness, apakah kita senang bekerja di sini misalnya? Oh ternyata 76% ya gitu. 20% tidak suka, 4% pengangguran. Apakah job insentifnya atau insentif pekerjaannya cukup baik? Ya ternyata 71% baik, 29% enggak. Nah, ini maksudnya adalah apakah si kantornya itu ngasih gym membership ya, membership buat ikutan nge-gym gitu, sama reward for biking to work. Jadi dikasih reward buat orang-orang yang berangkat kerja pakai sepeda. Kemudian ini kebutuhan dari pekerjaan, apakah untuk memenuhi hasrat diri sendiri gitu ya, perfeksionis bahwa kepuasan diri sendiri adalah yang paling utama, itu 39%. Ternyata nyari yang gajinya paling besar itu 57% dan 4%-nya tadi pengangguran. Kemudian orang-orang pilih mau kerja dari mana sih? Ternyata paling banyak pengen kerja di office gitu. 30% dari rumah dan 33% dari coworking space. Nah, itu jenis dari infografis disesuaikan. Berarti kalau kita bicara soal ini, berarti targetnya itu untuk orang-orang yang sudah bekerja gitu ya, atau sudah layaknya mendapatkan pekerjaan. Oke, berikutnya yang akan kita bahas lagi, yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah title atau judul ya. Infografis yang baik dimulai dengan judul yang menetapkan topik dan pesan inti dengan benar. Jadi misalnya jangan judulnya tentang apa gitu ya, kita bahas yang lain gitu ya. Misalnya kayak bahas perkembangan Indonesia, tapi ternyata cuman bahas partai-partai tertentu, itu nggak sesuai dengan. Kemudian ketika orang memproses informasi, kita selalu mulai dari judul. Kalau kita tertarik dengan judul tersebut, maka kita bakal kepo gitu ya, apa sih isinya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita buku gitu. Buku, contohnya apa ya? Saya sering paling banyak komentar itu soal judul-judul buku tentang kumpulan soal SBMPTN atau masuk TNI Polri atau masuk ASN, PNS, itu judul-judulnya tuh banyak gitu yang unik gitu, kayak Wangsit SBMPTN atau misalnya jurus jitu masuk jadi PNS. Nah, itu kan berarti bisa menarik kita ya. Wah, judulnya bagus nih, saya jadi kepo, saya mau jadi PNS, gimana ya caranya gitu ya buat jadi PNS. Maka kita harus bikin judul yang menarik supaya orang mau baca infografis kita. Sama seperti buku. Berikutnya, judul yang jelas dan kuat dapat menentukan keberhasilan infografis yang disajikan. Nah, jelas ya. Jadi dengan judul aja sebetulnya kita bisa langsung tahu ya. Oh ya, ini bahasnya tentang apa. Tapi ya nanti balik lagi, kalau title-nya kita sudah bikin bagus, tapi ternyata grafiknya belum mewakili gitu ya, belum menjelaskan bahwa grafik tersebut seperti apa, ya itu juga agak sulit. Oke. Nah, ini contohnya ya, judulnya How to Keep Working from Home, Step by Step. Nah, kenapa tulisan ini menarik? Karena tulisan ini tuh lagi
ngehits banget gitu 2020 itu siapa sih? Bahkan mungkin kata-kata WFH itu baru muncul ketika di tahun 2020. Apakah di sebelum tahun 2020 itu kita sudah mengenal kata-kata WFH kan? Saya yakin enggak sih. Nah, jadi infografis ini kenapa begitu menarik karena oh ya ternyata di sini WFH nih. Karena WFH itu termasuk tren daripada COVID kemarin, maka judulnya akan bikin kita menarik karena how to keep working from home. Jadi, wah ini seru juga nih gimana saya tetap produktif meskipun saya di rumah. Karena nanti ujung-ujungnya kalau di rumah ya nanti bakal jadi nonton Netflix atau gimana caranya supaya nanti saya tidak nonton YouTube terus gitu ya. Di sini dikasih stepnya gitu ya. Step 1, do not check your social media every 2 minutes gitu. Karena jangankan di rumah gitu, di tempat kerja aja mungkin teman-teman atau di kampus gitu ya lagi kuliah offline itu pasti ngecek HP itu ya meskipun nggak 2 menit sekali juga ya. Ini terlalu sering kalau 2 menit sekali. Pasti sering gitu ngecek ya scroll IG sebentar terus tutup lagi kalau bete ya gitu ya. Kemudian make sure to not multitask. Jadi jangan mengerjakan misalnya di WFH lagi kuliah ya nggak pasti WFH ya misalnya study from home gitu ya. Itu lagi kuliah tapi sambil masak gitu. Itu susah juga ya. Tapi hebat kalau ada yang bisa ya. Terus do not create an impossible to do list. Jadi hari ini mau ngerjain apa ya itu sampai berapa list sampai kita kayaknya nggak mungkin deh ngerjain dan seterusnya misalnya. Itu judulnya. Atau ini cukup menarik juga menurut saya karena tulisannya bagus. Mission to Mars. Ini misi ke Mars. Itu judulnya menarik. Sebetulnya kalau di sini nggak usah dijelasin kayak gini juga. Oh ya, ini berarti menjelaskan bahwa bagaimana sejarah kita bisa pergi ke Mars gitu. Atau sudah berapa kali kita percobaan supaya kita bisa menginjakan kaki di Mars. Atau bukan kita ya, atau apapun lah gitu kita bisa daratkan di Mars. Nah ini meskipun agak kurang kelihatan ya, jadi pada intinya ini ada serangkaian beberapa kali percobaan oleh beberapa negara mungkin ya. Oleh beberapa negara mengirimkan beberapa roket yang mungkin ada astronotnya. Kemudian di sini ada lapisan-lapisan sebelum mau ke Mars gitu ya. Jadi launch sih, berarti ini baru mau berangkat gitu ya. Ini sudah mengorbit di orbit bumi, kemudian transit di Mars, kemudian flyby itu berarti kayak melayang gitu. Mars orbiter ini masuk ke orbitnya Mars, kemudian mendarat di Mars. Nah bisa dilihat yang mendarat di Mars tidak semuanya ya. Ada yang cuma sampai ngorbit doang di Mars tapi nggak masuk, tapi ada sampai juga yang masuk ke Mars bahkan sampai ngirimin rover. Di dalamnya ada rover. So far di sini yang sudah ngirimin rover 1, 2, 3, 4, 5 mungkin 6 ngirimin rover. Tapi sampai mendarat ada beberapa juga nih gitu yang mendarat. Nah seperti itu ya. Ini unik juga nih, karena visual grafisnya beda dari yang lain. Kita nggak nemuin teori ini adalah grafik apa ya, tapi itu balik lagi, karena ini berkaitan soal data juga. Oke, berikutnya kita bicara soal simplicity atau sederhanaan. Ya tadi sebetulnya yang ini sederhana sekali ya, nggak dijelasin bahwa tahun segini ada roket ini diluncurin sama Cina misalnya, atau Uni Soviet ke Mars. Nyasar misalnya, jelasin kayak gitu, tapi cukup pakai grafiknya aja. Itu simplicity. Jadi infografis itu nggak perlu dibuat yang rumit gitu ya, nggak perlu dibikin yang susah-susah gitu, atau yang terlalu bagus, warna-warni, grafik di mana-mana. Cukup dikasih yang sederhana aja. Karena kalau pun gitu ya dikasih warna yang ramai, kemudian grafiknya banyak, itu bakal jadi renyek gitu ya, bahasa apanya renyek ya, apa ya, ketumpuk gitu ya, ketumpuk. Jadi kayak susah pusing gitu bacanya karena terlalu dempet-dempet, terlalu banyak data yang disajikan. Itu juga agak kurang baik buat pembaca. Nah, kemudian penggunaan elemen visual yang terlalu banyak akan membuat infografis menjadi berantakan. Itu tadi ya. Jadi kalau di sini grafik lagi.
agak bingung nih ngejelasinnya. Jadi dalam infografis itu ya jangan bentuknya grafik semua gitu. Kita bisa bikin icon, terus kita bikin kasih fakta menarik, baru dikasih grafik, kemudian dikasih ya tadi 5M misalnya. Jadi nggak mesti soal data-data gitu ya. Tapi tergantung daripada pokok bahasannya. Kemudian selalu sediakan area kosong yang cukup gitu ya. Jadi kalau misalnya mau membatasi di sini sudah ada grafik gitu ya. Ini jangan langsung di bawahnya langsung grafis lagi, tapi kasih jeda sedikit. Jedanya pun nggak perlu rata di situ-situ terus, kita bisa bikin jeda di sini. Kemudian kita bisa bikin di sini. Yang penting ada jarak space putihnya supaya tidak terlalu nempel gitu, nggak terlalu mepet antar sesama visual grafisnya. Kemudian sesuaikan elemen visual yang digunakan agar infografis tidak terlihat monoton. Jadi jangan misalnya grafiknya itu pakai line chart terus atau pakai pie chart terus gitu. Jadi nanti jadinya monoton gitu. Harus dikombinasikan gitu. Misalnya line chart sedikit, kemudian tergantung situasi ya. Misalnya kalau jumlah yang meninggal dari COVID ya kita pakai pie chart. Kalau pengen langsung totalnya ya. Kemudian kalau perkembangan harian, trennya berarti kita pakai line chart dan seterusnya. Jadi harus dikombinasikan dengan baik. Oke, ini contohnya ya. Ini karena sudah ada judulnya, Path to Pandemic, Exploring the Rise of COVID-19. Jadi menceritakan tentang awal mulanya ya, awal mula daripada si COVID-19. Nah ini bagusnya kita kasih map infografis ya, kita kasih peta di sini mana aja nih kasusnya. Kemudian ada kenaikannya gitu berapa. Kemudian di sini diberikan juga perbandingan dengan virus-virus yang lain gitu. Kemudian nanti bisa ditambahkan dengan 5M mungkin di sini. Kemudian di sini penyebarannya lewat apa aja. Ini gejalanya. Jadi lengkap sekali gitu infografisnya. Ini cakep banget menurut saya. Jadi nggak mesti kita bicara soal yang jumlah yang matinya berapa, nggak mesti ngeri itu gitu. Ini pinter-pinter nanti teman-teman mau menggabungkan data apa saja yang diperlukan menurut teman-teman. Kemudian di sini ada infografis example yang lain adalah Lives in Space. Nah ini seperti Mars yang tadi ya. Cuman ini ceritanya kalau tadi mendarat di Mars, kalau yang ini pergi keluar gitu. Ini sudah ada beberapa proyek yang pergi keluar dari bumi, percobaan sudah sampai mana aja. Ini menarik gini karena kita bikin kayak intinya Iron Man gitu. Wah keren banget ini bentuknya ini. Kan? Nah gitu. Jadi nggak mesti gitu-gitu aja gitu infografis itu, banyak yang infografisnya gitu. Tapi jelas untuk bikin seperti ini ya cukup rumit juga. Oke, berikutnya ada yang namanya storytelling. Nah, jadi pada intinya infografis itu menggantikan saya yang harus menerangkan materi itu gitu. Cukup digantikan dengan infografis aja. Saya kasih infografisnya, nanti teman-teman bisa dapatkan informasi itu sendiri gitu. Nggak perlu saya ceritain gitu. Biar gambar yang bercerita gitu lah contohnya ya. Nah, jadi infografis itu harus kita bikin menarik, jelas dan akurat dalam menceritakan sebuah kisah dalam hal ini ya. Karena storytelling ya namanya juga storytelling. Tapi kisahnya ini nggak mesti misalnya berkaitan dengan timeline atau misalnya sejarah Indonesia yang nggak mesti gitu juga. Kita bisa cerita tentang COVID bisa. Kita cerita tentang drone misalnya bisa, kita cerita tentang mobil Bugatti bisa, itu semuanya cerita gitu. Oke, berikutnya cerita dalam hal ini dalam bentuk timeline sejarah, perkembangan perekonomian bangsa, tips dan trik melakukan sebuah kegiatan kayak tadi ya, gimana caranya kita WFH gitu. Bahkan portofolio teman-teman CV gitu bisa kita bikin juga pakai infografis. Misalnya ada berapa banyak proyek yang sudah saya kerjakan. Terus kemampuan saya gitu ya. Kemampuan saya dalam berbahasa itu berapa persen. Kemampuan saya ngoding berapa persen. Ngoding PHP saya berapa persen. Ngoding atau misalnya merancang database saya berapa persen. Atau front end saya berapa persen. Back end saya berapa persen. Itu kita bisa bikin infografis.
Seperti itu. Nah, ini contohnya untuk yang simplicity. Simplicity. Ini bahasa apa tadi? Ya, storytelling. Ya, storytelling ini ngejelasin tentang Sudan Selatan. Dengan kita mendapatkan infografik seperti ini, kita sudah bisa langsung mendapatkan cerita gimana sih kira-kiranya apa yang terjadi di Sudan Selatan. Kemudian ini juga ya, jadi nggak mesti cerita soal ya tadi ya perkembangan atau timeline, sejarah. Ini kita juga bisa menceritakan tentang latar belakang sebuah hal yang akan kita bahas, yaitu podcast misalnya. Sini judulnya How to Start a Successful Podcast. Nah, ini juga teman-teman bisa bikin latar belakang nanti ketika skripsi bentuknya seperti ini gitu. Kenapa teman-teman ngambil misalnya aplikasi gitu misalnya mau bikin kayak Tokopedia, itu kita bikin kayak gini. Apa yang melatar belakangnya, misalnya tingkat penggunaan mobile phone atau handphone di Indonesia berapa banyak peningkatannya. Terus berapa orang yang sudah pakai internet, kemudian berapa orang yang lebih memilih belanja online ketimbang belanja offline. Nah, itu kita bisa bikin gambar seperti itu. Karena latar belakang juga sebetulnya itu menceritakan latar belakang teman-teman kenapa ngambil skripsi ini. Kalau nanti ketika presentasi sidang itu diganti jadi infografis, keren banget itu. Nanti biar gambar yang bercerita seperti itu ya. Oke, berikutnya ada jenis infografis. Kalau ini cuman ya ngejelasin tentang tipe-tipe atau jenis-jenis infografis ya. Ini nggak semuanya dimasukin, mungkin kalau nanti teman-teman menemukan jenis infografis yang lain ya berarti itu ada. Oke, yang pertama informational infographics. Sesuai dengan namanya, sebetulnya dia menunjukkan informasi, hanya memberikan informasi. Ciri-cirinya adalah dia masih banyak teksnya. Ini masih banyak teksnya. Ini mungkin terapi holistik mungkin. Ini caranya ada Reiki dan akupuntur. Ini mungkin teknik-tekniknya ada Reiki dan akupuntur. Ini jelasnya masih banyak sekali. Coronario frontal, banyak ini. Teksnya masih banyak sekali. Tapi pada intinya dia memberikan informasi tentang terapi holistik ini. Itu informasional infografis. Oh ya, sorry. Sebelumnya berarti secara garis besar itu infografis dibagi menjadi dua. Yang pertama informasional infografis, ciri-cirinya masih banyak teksnya. Oke, kalau yang satu lagi itu namanya adalah visual infografis. Nah, kalau yang ini kebalikannya, daripada informasional itu lebih banyak visualnya. Teksnya sedikit. Teksnya cuma ada di sini sebagai judul. Kemudian ini fakta utamanya, 65% dari Everglades has been drained. 65% itu berarti yang ini. Nah, tinggal sisa segini. Ini mungkin lagi dirubah jadi lahan. Mungkin ini rawa ya. Seperti itu visual. Jadi kita hanya menerangkan dalam bentuk visualnya saja. Lebih bagus ini pie chart sebetulnya ya. Pie chart tapi kita bikin gitu. Contohnya berapa sisa hutan yang ada di Kota Bandung. Kita bisa bikin kayak gini. Kita bikin hutan di sini, kemudian di sini jadi lahan pertanian, di sebelah sini jadi perumahan, atau bahkan di sebelah sini jadi mall. Jadi nanti bagus tuh bentuk-bentuknya. Sisa berapa persen sih gitu. Hutan di Kota Bandung banyaknya jadi apa? Jadi pabrik, jadi perumahan, jadi mall, jadi tempat sampah, jadi apa banyak. Itu visual infografis. Ciri-cirinya cuman ya visualnya lebih banyak daripada teksnya. Oke, berikutnya ada yang namanya timeline infografis. Sesuai dengan namanya timeline. Berarti menceritakan tentang timeline atau alur waktu ya.
alur waktu. Nah, ini cocok untuk buat teman-teman mau menjelaskan perkembangan suatu konsep gitu ya. Contohnya misalnya perkembangan mobil, berarti mobil tahun berapa pertama kali muncul sampai sekarang mobil di tahun 2022 itu sudah ada mobil listrik. Mungkin nanti 2050 jadi mobil terbang misalnya. Atau bisa juga timeline ini menceritakan tentang perkembangan teman-teman zaman SD gitu, atau lahir tahun berapa, SD tahun berapa, SMP tahun berapa. Itu juga bisa jadi timeline yang grafis. Atau misalnya SD teman-teman udah jadi apa, SMP udah teman-teman udah jadi apa. Atau perkembangan negara. Ya tadi contohnya misalnya Indonesia merdeka tahun berapa, terus 65 ada kejadian apa, 98 ada kejadian apa, dan seterusnya. Itu timeline infografis. Pada intinya timeline infografis ini berkaitan tentang alur waktu ya. Kita bicara ada waktunya, ada timelinenya. Bisa itu bentuknya tahun, bisa itu bentuknya hari, atau misalnya contoh sederhana yang lain dari timeline misalnya alur penyebaran atau alur dijangkitinya penyakit DBD gitu. Misalnya hari pertama sampai hari kedua gejalanya apa, 3 sampai 4 gejalanya apa. Itu pasti beda-beda. Itu kita bisa bikin timeline infografik. Kemudian ada yang namanya visual resume. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Ini lagi ngetren juga ya zaman sekarang bikin CV modelannya seperti ini gitu. Jadi nggak bikin CV bentuknya kayak CV yang ada di tukang fotokopian gitu ya, SD, SMP, SMA di mana gitu ya. Kalau ini lebih unik lagi, kita bikin dalam bentuk visual seperti ini, bisa diganti jadi foto teman-teman, kemudian ini skillnya teman-teman dibentuk dalam bentuk icon seperti ini, atau skillnya bisa dibikin seperti ini ya, kayak tadi PHP, skillnya seberapa hebat, bikin database berapa hebat, desain berapa hebat, dan seterusnya. Atau teman-teman mau ngeluarin sebuah aplikasi gitu ya, atau perusahaan teman-teman, ini bisa dijadiin portofolio juga gitu. Perusahaan teman-teman bergerak di bidang apa, kemudian experience-nya pernah kerjain proyek apa aja, kemudian kehebatan dari perusahaan teman-teman itu bikin apa aja bisa dimunculkan juga di sini. Itu visual design. Nah, kemudian ada yang namanya list infografis. Nah, mungkin ini sedikit membingungkan kalau kita bandingkan dengan nanti infografis yang satunya lagi ya. Namanya proses infografis. Kalau list infografis ini dia nggak bentuk urutan gitu ya. Jadi step 1 ngapain, step 2 ngapain, step 3 ngapain. Kalau yang ini list ini memang 1 2 3 4 5, tapi 1 2 3 4 5-nya itu tidak berupa urutan gitu, atau harus mengerjakan nomor 1 dulu gitu. Nah, contohnya ini ya, water bottle, botol minum, fiturnya apa aja? Ini. Kita contohnya iPhone gitu. Ini ada iPhone. Nah, iPhone itu fiturnya ada apa aja gitu jelas. Meskipun di sini pakai nomor 1 kan bukan bentuk proses ya. Kalau proses itu berarti 1 itu harus dikerjakan duluan. Kalau ini ya berarti enggak. Fitur utamanya dari iPhone 1 apa, 2 apa. Seperti itu ya, itu namanya list infographic. Kemudian ada yang namanya comparison infographics. Nah, sesuai dengan namanya, comparison. Berarti kita nge-compare ya. Contohnya kita mau nge-compare iPhone 13 sama iPhone 14. Kaum mendang-mending itu pasti bikin infografis comparison dulu sebelum beli apa gitu misalnya. Contohnya teman-teman mau beli PS5 dengan Nintendo Switch gitu ya. Kita bandingin dulu tuh. Bikin dulu comparison infografisnya. Atau iPhone 13 sama iPhone 14, apakah saya harus ganti ke iPhone 14 atau enggak usah? Kita bikin dulu comparison infografis. Yang dibandingkan apa ya terserah teman-teman gitu. Mau dari fiturnya, dari harganya, semua bisa dibandingkan. Berikutnya ada statistik infografis. Nah, ini sesuai dengan namanya ya, kita bicara soal statistik. Ya, semuanya grafis, semuanya statistik, semuanya data gitu. Berikutnya proses infografik. Nah, yang ini ya,
Sama sebetulnya seperti list, tapi kalau list itu tidak ada kaitannya dengan tahapan, tapi kalau proses infografis itu berkaitan dengan tahapan. Jadi kita harus mulai dari ini dulu, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini dicampurin jadi ini. Mau bikin nasi goreng misalnya, apanya dulu disatuin, digoreng udah. Itu proses infografis. Nah, yang terakhir ada yang namanya map infografis. Ya, pada intinya ada kaitannya dengan map, otomatis pasti berkaitan dengan peta atau lokasi. Nah, seperti itu ya. Terakhir yang akan kita bahas adalah elemen visual infografis. Jadi selain kemarin kita bahas soal bagan atau chart ya, ini nggak akan saya bahas lagi bagan atau chartnya, tapi bagan atau chart ini masuk juga ke elemen visual dari infografis ini. Jadi saya hanya bahas 3. Yang pertama colors atau warna ya. Nah, warna sesuai dengan yang waktu kemarin saya bicarakan itu paling penting ya. Karena bisa bikin jadi bagus, bisa juga bikin jadi jelek. Jadi misalnya kalau semuanya jadi warna-warni juga nggak bagus, semuanya cuma satu warna juga nggak bagus. Seperti itu. Nah, ini warna juga merupakan simbol yang kuat dan membawa asosiasi yang kuat dengan konsep-konsep tertentu ya. Contohnya nih ya, kekuatan politik, misalnya partai gitu. Kalau teman-teman mau ngegambarin partai Golkar gitu, Golkar kan warnanya kuning misalnya, ya nggak, jangan diganti jadi merah juga gitu. Terus Facebook gitu, oh Facebook warna biru gitu ya, teman-teman jangan ganti jadi merah juga, merah nanti mungkin jadi Instagram atau jadi YouTube. Atau misalnya TikTok jangan jadi warna hijau gitu, kan TikTok apa? Kuning, hitam ya. Nah seperti itu. Jadi sudah ada warna-warna yang umum digunakan, jangan diganti. Gitu. Nah, berikutnya ini tips warna. Jadi yang pertama highlight. Jadi kalau apa namanya, misalnya yang positifnya tinggi sekali di daerah Jawa Barat, maka kita kasih kontras yang tinggi. Kemudian kalau di Papua kena coronanya sedikit, maka kita kasih kontras yang rendah. Kita tipis-tipisin gitu ya. Jadi kalau misalnya warna merah, merahnya tapi merah muda gitu. Tapi kalau yang Jawa Barat karena dia positifnya tinggi, maka kita kasih merah yang merah tua. Gitu. Kemudian kontras. Jadi saat membandingkan dua konsep, kayak tadi ya misalnya membandingkan tahun ini dengan tahun yang lalu. Nah, itu teman-teman harus bikin warna yang kontras. Itu jangan warnanya tuh hijau, tapi sebelahnya tuh hijau, tapi hijaunya tuh tipis gitu bedanya. Gitu. Harus hijaunya tuh agak dibedain, agak jauh gitu. Harus kita bikin kontras. Kemudian konsisten. Jadi kalau konsisten dari warna itu, kalau teman-teman temanya sudah pakai warna satu, gitu ya sudah dipakai aja gitu. Kita pakai nanti turunan-turunannya. Misalnya kita mau bahas tentang perkembangan Facebook. Facebook itu sendiri warna biru, maka konsisten. Kita harus bikin infografis yang temanya kebiru-biruan. Kalaupun mau dibikin birunya beda atau warna yang lain, kita ganti aja kontrasnya gitu. Jadi biru muda, biru toska, biru lilac, biru apalah, pokoknya nggak ada kaitan dengan biru lah. Gitu. Yang penting warnanya jadi biru, jangan tiba-tiba jadi warna merah. Gitu. Itu konsisten. Kemudian ini meaning ya, pertimbangan asosiasi warna dengan simbol yang tadi ya. Kalau Facebook biru, Instagram merah, ini kontras yang tadi namanya. Oke. Berikutnya ada simple palette. Nah, ini saran juga teman-teman jangan pakai warna yang terlalu banyak. Kalau memang nggak ada pilihan lain ya. Tapi silahkan pakai warna 5 warna dasar ya gitu. Misalnya RGB, CMYK, tapi dengan kontras yang berbeda. Jadi paletnya simpel aja gitu, jangan kayak warnanya itu terlalu bervariatif. Kayak ini contohnya ya. Jadi ada cukup warna yang senada gitu ya. Kita masih bisa menemukan warna ungu-ungu ke oren-orenan ini kita masih bisa dapatkan di daerah sini gitu ya. Yang ini juga masih ada kaitannya dengan yang ini gitu ya. Daerah sini. Kemudian warna ungu ini juga kita masih dapatkan di sini. Jadi warnanya masih tetap konsisten, jadi nggak ada warna-warna yang aneh. Ya berikutnya ada font ya. Font ini juga penting gitu. Kalau untuk anak-anak target fontnya harus lucu-lucu, tapi kalau buat dosen penguji masa dikasih fontnya yang aneh-aneh gitu ya.
Jadi pada intinya itu nanti tinggal dibaca aja. Jadi pada intinya fontnya itu harus terbaca, disesuaikan dengan nanti target pembacanya siapa, dan harus konsisten. Jadi misalnya dari awal Times New Roman, ya nanti pakai Times New Roman. Atau dari awal pakai serif, nanti paling geser-geser dikit jadi sans serif. Yang penting masih dalam satu family. Nah, ini tips tulisan ya. Yang pertama, legibility, pilih font yang mudah dibaca dalam paragraf yang besar. Hindari font yang rumit ya. Contohnya kayak huruf tegak bersambung itu kan agak susah juga dibacanya, jadi PR. Kemudian ada nomor than two fonts, jadi fontsnya jangan banyak-banyak kecuali tadi ya, masih dalam satu family. Contohnya serif sama sans serif gitu ya. Kemudian same typeface combination, jadi menggabungkan tapi dalam satu family yang sama. Nah, kemudian ya ini tadi ya contohnya serif dan sans serif, kemudian teks hierarki. Hierarki itu kalau teman-teman di PHP gitu misalnya kan ada H1, H2, H3 dan seterusnya itu heading. Itu kalau bisa tetap menggunakan satu jenis font yang sama atau font yang serupa. Yang dibedakan hanya ukurannya sama bold atau enggaknya. Itu aja sih. Jadi jangan judulnya tuh dikasih tulisan yang aneh, terus nanti tulisan di bawahnya beda lagi, jangan seperti itu. Kemudian perhatikan juga mood dari si infografisnya. Ya contohnya tadi, kalau kita mau bicara soal COVID, masa moodnya merah muda kan nggak mungkin. Itu berkaitannya dengan musibah gitu ya, atau misalnya perkembangan negara Indonesia, tapi kasih warnanya warna bendera dari negara lain misalnya kan kurang cocok juga gitu. Atau misalnya tentang ya pokoknya macam-macam lah, pokoknya warna atau tulisan itu bisa nanti disesuaikan dengan moodnya. Oke. Ini contohnya ya dari segi tulisan. Jadi ini ada yang ngasih saran bahwa avoid comic sans. Jadi hindari menggunakan font yang namanya comic sans karena bentuknya jadi seperti ini, jadi lucu gitu. Padahal ini ceritanya adalah serius teks, teks yang serius. Atau tulisan yang seperti ini gitu. Atau tulisan yang seperti ini tidak bisa. Terakhir ada yang namanya icons ya. Sorry. Baik. Ini juga ada beberapa tips ya. Jadi fungsinya daripada icons ini menggantikan label atau menggantikan teks. Contohnya Facebook gitu. Kita tidak perlu menuliskan Facebook, tapi cukup kita ganti dengan icon F gitu ya. Icon Facebook tentunya jangan diganti jadi FF yang lain gitu ya. Atau misalnya Pinterest gitu ya. Oh bentuknya P gitu, jangan diganti dengan PP yang lain. Terus Instagram ya sudah punya logo sendiri jangan diganti dengan yang lain. Atau contohnya logo apa ya yang umum digunakan itu kayak di font awesome gitu kalau yang sering bikin website itu gunakan icon-icon yang sudah umum digunakan gitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Oke. Ini ada beberapa tips ya. Yang pertama replacement. Perhatikan apakah si icon tersebut itu bisa menggantikan teks item di infografis teman-teman. Karena nggak semua icon itu bisa menggantikan item teks. Jadi nanti kadang juga bisa muncul kebingungan gitu ya. Ada gambar orang, ini maksudnya apa ya gitu ya. Mungkin nanti harus lebih diperjelas lagi ikonnya. Misalnya orangnya misalnya pakai topi wisuda, oh berarti itu mungkin maksudnya mahasiswa. Tapi mungkin jadi ambigu juga itu mahasiswa atau dosennya gitu. Nah seperti itu ya. Jadi kalau nggak yakin, mending jangan diganti. Jangan di-replace jadi icon, tetap teks. Nah kemudian sosial media icons. Nah ini yang tadi ya. Jadi selalu menggunakan sosial media icons yang sudah pada kodratnya seperti itu. Jadi kalau mau menampilkan icon Facebook ya pakai Facebook aja gitu, jangan pakai yang lain. Dan nggak perlu diganti jadi teks juga, kita langsung tiba-tiba kasih Facebook. Contohnya di visual resume ya, atau di CV teman-teman nanti kalian pakai infografis, itu mau menuliskan akun Instagram teman-teman, jangan ditulis Instagram _2 apa gitu, nggak usah, kasih aja logo Instagram, lalu langsung add apa gitu. Itu lebih mudah. Kemudian clarity atau kejelasan. Nah, berkaitan dengan yang tadi replacement. Jadi kalau sekiranya icon ini membingungkan, berarti teman-teman tetap harus pakai label ya. Masih dikasih label. Contohnya tadi
mahasiswa ya, tinggal dikasih mahasiswa. Tapi ada ikonnya misalnya gambar orang wisuda. Takutnya apa? Takutnya ambigu dengan dosennya, misalnya seperti itu. Nah, ini yang terakhir, matching harus cocok dengan pokok bahasannya, cocok dengan warna, cocok dengan tulisannya, dan seterusnya. Ya, itu mungkin untuk materi hari ini. Saya kira cukup untuk materinya. Seperti biasa, untuk penutupnya kita sebentar saya